Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDIP, Iwayan Sudirta membicarakan soal wacana anggota Polri hanya dibekali pentung atau kayu pemukul sebagai senjata. Wayan mengatakan saat ini, publik mempertanyakan apakah polisi masih perlu membawa senjata api. Hal ini disampaikan oleh Wayan saat rapat bersama jajaran Polda Jawa Tengah dan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa 3 Desember 2024. Ia menyampaikan polisi perlu membuktikan bahwa anggotanya masih layak memegang senjata api. Wayan juga meminta kepada Polri untuk bisa mengevaluasi kelemahan prosedur operasi standar atau SOP yang berkaitan dengan penggunaan senjata api. Ia mengatakan, senjata api yang digunakan harusnya melindungi rakyat, tapi malah bisa membunuh rakyat dan polisi juga. Kemudian, Wayan memberikan contoh, di berbagai negara maju, anggota polisi cukup membawa alat pentung. Untuk itu, ia berpendapat wacana tersebut bisa dikaji sehingga bisa diterapkan di Indonesia. Sebagai informasi, kasus dugaan penyalahgunaan senjata api yang melibatkan polisi mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Di Sumatera Barat, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak rekannya Kompol Yanto Ulil Ansar hingga meninggal dunia. Lalu, di Semarang, Jawa Tengah, seorang anggota polisi Aibda Robik Zainuddin menembak GRO seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga meninggal dunia. Tak hanya GRO, Aibda Robik juga menembak kedua siswa lainnya. Tapi yang paling merepotkan kami adalah dalam waktu 1-2 hari ini, Pak. Orang mulai mengusik senjata yang dipegang polisi, Pak. Mulai diusik. Apa masih perlu kepolisian pegang senjata? Bisa Bapak gambarkan nggak di mana kelemahan-kelemahan SOP yang berkaitan dengan senjata, sampai senjata itu dengan mudah yang harusnya melindungi rakyat, tapi malah, maaf ya, bukan hanya membunuh rakyat, tapi bisa membunuh polisi. Ini hati-hati karena kajian, walaupun belum berupa undang-undang, kajian yang ada tentang bagaimana polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju, kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Pak Kapolrestabes, jika mengacu pada literatur, Polri ini sipil, Pak. Polri ini sipil. Dan saya tidak boleh malu-malu harus mengutip pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar yang menyebutkan, saya baca saja, biar kami menyampaikan ini berdasarkan pesanan dan aspirasi yang ada. Apa bunyi pasal itu? Di situ disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Itu ciri dari polisi sipil. Apa yang membedakan polisi sipil dengan tentara misalnya? Polri adalah sipil, karena itu dia non-kombatan, non-tempur. Apa yang membedakannya dengan tentara? Tentara kombatan, tempur. Akhirnya kami capek menjelaskan kepada masyarakat bahwa polisi masih perlu pegang senjata. Ada literatur yang akhirnya tadi pagi saya temukan, sesungguhnya polisi itu tidak perlu pegang senjata kecuali sedang menghadapi kasus-kasus berat tertentu. Apa itu? Terorisme, kejahatan besar. Hanya itu yang polisi boleh pegang senjata. Itu pun dengan izin. Lalu ada catatan yang mengikuti kapan senjata itu dikembalikan. Melihat bayang-bayang ini, maka mulailah, jika polisi itu masih boleh pegang senjata, gunakan secara baik. Jangan digunakan untuk menghadapi rakyat. Sekarang
khusus kepada Pak Kapolres Tabes yang saya dengar reputasinya bagus. Ya, saya dengar. Karena itu saya berharga untuk menyampaikan saran. Pak, jangan pasang badan melindungi anggota dalam kasus ini, Pak. Cintai kepolisian dengan bertindak tegas. Kalau dia salah, lakukan kesalahan. Karena kalau di Sumatera Barat kan sudah ada proses persidangan dan dipecat. Lalu di Semarang Bapak sudah melakukan apa? Dan akan melakukan apa terhadap hal ini? Satu tujuannya agar masyarakat tenang, masyarakat merasa aman. Polisi masih boleh pegang senjata, tapi polisi itu tidak mengarahkan senjatanya ke masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai terobosan agar kejadian ini tidak terulang? Sebenarnya kami ingin menagih janji dan sejenis komitmen. Bisakah pastikan bahwa di Semarang, bahkan juga di Indonesia, mulai besok tidak ada lagi penembakan oleh polisi, karena SOP-nya sudah ada, lalu di mana letak kelemahan SOP itu kok polisi masih menggunakan senjata untuk nembak kawan, nembak masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon jawaban Bapak bisa menjawab pesan-pesan yang disampaikan ke masyarakat kepada kami. Sekali lagi, kita mitra, Pak, pasti saling menghargai, saling mendukung. Tapi di samping mitra, kami juga punya aspirasi yang harus kami sampaikan, dan Bapak harus dengan jiwa besar bisa menangkap ini. Bukan maksud menyerang Bapak, bukan menyerang kepolisian. Tapi bagaimana momentum ini Bapak gunakan untuk memperbaiki kepolisian. Agar tidak ada kekerasan lagi, agar tidak ada lagi polisi yang terpengaruh karena kegiatan-kegiatan politik. Sekali lagi, polisi harus segera menunjukkan dirinya sebagai lembaga yang independen.